kembali bertemu dengan Bu Sari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1 dan 2, muatan matematika dan SPDP. Untuk pembelajaran matematika KD 3.3, pengurangan dua bilangan tanpa meminjam. KD 3.4, mengenal bangun datar dengan berbagai benda konkret. Untuk SPDP KD 3.3, mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengurangan dua bilangan tanpa meminjam. Anak-anak, masih ingatkah simbol pengurangan? Nah, simbol pengurangan dengan seperti ini ya. Cara menyelesaikan soal pengurangan ada dua, yaitu pengurangan cara panjang dan pengurangan cara pendek. Hari ini Dayu sangat sibuk. Dia membantu ibu membersihkan piring yang digunakan untuk arisan hari ini. Dayu menghitung piring-piring yang sudah dicuci yang diletakkan di rak piring. Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung piring yang ibu pinjam. Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35, piring ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjamannya. Dengan mengurangkan 35 dengan 24 Bu. Benar sekali Dayu. Anak-anak, kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah, kita perhatikan berikut ini ya. Yang pertama, uraikan setiap bilangan sesuai nilai tempatnya. Yang kedua, kurangi bilangan pada setiap nilai tempatnya. Yang ketiga atau yang terakhir, jumlahkan hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Pertama, kita tuliskan kalimat matematikanya. 35 dikurangi 24 sama dengan titik-titik. Anak-anak, masih ingatkah cara bersusun panjang? Langkah yang pertama adalah uraikan setiap bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi langkah yang pertama yaitu kita ambil angka yang pertama 35, kita uraikan sesuai tempatnya. Kemudian angka 24 kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu 20-an ditambah 4 satuan. Anak-anak, jangan lupa kita letakkan lurus satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi kita akan mempermudah dalam menghitungnya jika kita letakkan sesuai dengan nilai tempatnya. Jangan lupa kita hitung pengurangannya. Yang pertama kita lakukan yaitu dengan menghitung angka bagian belakang. 5 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 1 satuan. Kemudian 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. Jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan, itulah hasil akhir dari pengurangan 35 dikurangi 24. Jadi untuk hasil akhirnya adalah
1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan berapa anak-anak? Pintar sekali, yaitu 11. Jadi hasil dari jumlah piring yang dipinjam ibu adalah 11 piring. Anak-anak, kalau tadi kita sudah menggunakan dengan cara bersusun panjang, kita akan menggunakan cara bersusun pendek. Pengurangan bersusun pendek lebih cepat daripada pengurangan bersusun panjang. Nah, anak-anak, kita perhatikan langkah-langkah cara bersusun pendek berikut ini. Yang pertama yaitu bilangan disusun ke bawah. Kemudian yang kedua, luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Yang terakhir, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Kita selesaikan kalimat matematikanya terlebih dahulu dari soalnya tadi. 35 dikurangi 24 sama dengan titik-titik. Anak-anak, diingat kembali langkah-langkah dari cara bersusun pendek tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, bilangan disusun ke bawah. Angka 35 kita tulis, kemudian kita susun angka 24 tepat di bawah angka 35. Yang kedua, luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Kita luruskan angka-angka sesuai dengan nilai tempatnya karena terdiri dari puluhan dan juga satuan. Angka 3 sesuai dengan angka 3, puluhan, angka 5 sesuai dengan angka 4 yaitu satuan. Lurus semua, puluhan dengan satuan harus lurus. Langkah yang berikutnya yaitu lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Kita lakukan pengurangan angka-angka pada setiap nilai tempatnya. Yang pertama, kita lakukan pengurangan nilai pada nilai tempat satuan, yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, inilah hasil dari 35 dikurangi 24. Jadi jumlah piring yang dipinjam ibu adalah 11 piring. Yang kedua, kita akan belajar tentang bangun datar. Apakah itu bangun datar? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Selanjutnya kita akan belajar tentang bangun datar. Edu senang memiliki banyak teman di rumah. Mereka bermain bersama. Edo mengajak teman-temannya ke rumah. Teman-teman Edo sangat senang. Mereka mengamati rumah Edo yang sangat rapi. Mereka menemukan bentuk-bentuk yang sering mereka lihat. Ayo kita amati gambar rumah Edo. Bentuk apa saja yang kalian temukan? Nah, kalian sebutkan ya. Di situ terdapat bangun datar antara lain persegi, persegi panjang, dan segitiga. Anak-anak, ini adalah macam-macam dari bangun datar, yaitu ada persegi panjang, jajaran genjang, trapesium, persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segitiga. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pengurangan cara bersusun panjang dan juga pengurangan cara bersusun pendek, selanjutnya kita belajar bangun datar dan jenis-jenisnya. Sekarang kita akan belajar tentang SPDB, yaitu menirukan gerakan sehari-hari menjadi sebuah tarian. KD yang kita pelajari yaitu KD 3.3 mengenal gerak anggota tubuh melalui tari.
Gerakan tari sehari-hari yaitu dengan anggota tubuh kita dapat melakukan berbagai gerakan. Contohnya, kaki untuk berjalan dan berlari, tangan untuk makan dan menulis. Kita dapat menirukan gerakan tersebut untuk dijadikan gerak tari yang indah. Untuk hari ini, Udin dan teman-temannya bermain di halaman rumah. Nah, Dayu mengajak teman-temannya memperagakan berbagai gerakan tarian. Gerakan yang dilakukan Dayu dan teman-temannya antara lain yaitu gerakan menyapu. Kalian perhatikan gerakan menyapu berikut ini, bagaimana posisi tangan dan juga posisi kaki. Berikutnya yaitu gerakan mengambil dahan kering di pohon. Ya, ini yang dilakukan Edo dan juga Beni. Ada juga gerakan memungut sampah. Seperti ini gerakannya, dan juga gerakan menyiram tanaman. Anak-anak menari merupakan kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Saat menari kita dapat melakukan gerakan yang berbeda-beda. Dayu sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan-gerakan sehari-hari. Contoh gerakan tarian Dayu yaitu menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, dan menyiram tanaman. Setiap gerakan dilakukan berulang-ulang, 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Gerakan tubuh Dayu sangat luas. Dayu menari dengan gembira. Anak-anak, ternyata gerakan sehari-hari dapat kita jadikan gerakan tarian loh ya. Terus Bu Sari bertanya, adakah gerakan sehari-hari lainnya yang bisa kita jadikan sebagai gerakan tari? Tentu saja ada ya. Berikut contohnya ya. Ada mengayunkan tangan, ada melambaikan tangan, kemudian menepuk tangan, menghentakkan kaki. Selanjutnya ada menekuk lutut, dan juga ada menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Itulah contoh gerakan sehari-hari yang bisa dijadikan gerakan tari. Nah, anak, tadi kita sudah belajar tentang matematika dan SPDB. Kita bisa tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama kita ambil dari pelajaran matematika, yaitu menghitung pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Yang kedua, bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Macamnya yaitu ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajaran genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Kesimpulan dari mata pelajaran SPDB yaitu menari merupakan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan irama. Saat menari, kita dapat melakukan gerakan yang berbeda-beda. Kita dapat menirukan gerakan sehari-hari untuk dijadikan gerak tari yang indah. Contohnya yaitu gerakan menyapu, menyiram tanaman, gerakan memungut sampah, dan gerakan membuang sampah. Anak-anak, demikian tadi pelajaran kita hari ini yang sudah kita lalui bersama-sama. Semoga pelajaran tadi dapat menambah ilmu bagi anak-anak semua. Pesan Bu Sari, tetap jaga kesehatan, jaga imun, makan makanan yang sehat dan bergizi, mencuci tangan pakai sabun. Jika keluar rumah, gunakan masker. Sampai bertemu pelajaran selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih.